Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat. Sakit perut kenapa? Lain kali jangan makan pedas ya. Kayak ibu emang Masih ibu. kuat belajar? Ya, kita lanjut ya. Sebelum pembelajaran ibu mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa, Mas Muklis. Oke, kita berdoa mulai. Selesai. Baik. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Joko. Tali Bu. Oh, banyak sekali. Ibu presentasi dulu ya. Ya. Yang pertama ini Mbak Fariza. Hadir Bu. Febri. Hadir Bu. Mutia. Hadir Bu. Dinda. Hadir Bu. Muklis. Hadir Bu. Joko. Bolos ke PSan. Berangkat ya, Pak. PSan. Baik. Kalian sudah siap belajar belum hari ini? Siap. Sudah semangat? Semangat. Untuk menambah semangat belajar kalian, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Tepuk semangat. Pertama-tama Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira apa yang membuat kita bisa dengan mudah melihat benda-benda di sekitar kita ini? Ayo, ada yang tahu? Terang karena apa? Cahaya. Benar sekali. Kemudian dari kalian ini ada nggak yang pernah mengamati kolam renang? Pernah mengamati? Melihat Oh, berenang juga. Ya. Menurut kalian, kalau kalian amati kolam renang itu lebih jangkau nggak dasar kolamnya? Nggak tahu Bu. Kelihatannya dangkal tapi pas nyebur Terlihat dangkal ya. Tapi pas nyebur ternyata dalam. dangkal. Oh iya. Nah, itu semua adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Bagus. Nah, tadi kita mau belajar apa hari ini? Cahaya. Cahaya. Nah, sebelum itu kita akan kegiatannya berkelompok. Ibu mau kalian membentuk 2 kelompok. Mau dipilih atau membentuk kelompok sendiri? Nggak mau milih. Oke, Ibu pilih ya. Mbak Fariza, Mbak Febri, sama Mas Muklis. Nah, ini berdua, Mbak Putih sama Mbak Dinda. Oke, Ibu akan bagi sebuah media. Kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya yang pertama. Nanti kita belajarnya cuma 2 sifat cahaya, nggih? Gue kok bisa berdiri. Bisa dong. Bu, kok jatuh? Ini nggak kuat Bu. Ditata sejajar ya. Tandisannya nggak jajar Bu. Sudah sejajar belum Bu ini? Sudah. Sudah. Nah, sekarang ini apa? Sinar. Center. Nah, ini satu-satu ya. Ini cara jubirnya Gimana Bu? Ya, jangan buat mainan Kembali, Bu. dulu. Oh, iya, iya. Oh, ini Bu, Satu nama kali saya. lagi. Satu kali.
Simpan dulu ya. Ayo Mbak Dinda, coba buat mainan. Amati dulu LKPD-nya. Di situ ada nama anggota kelompok. Silakan ditulis nama kalian ya, anggota kalian. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian baca dulu. Amati dulu LKPD-nya. Baca dari alat bahannya, cara kerjanya. Dibaca dengan seksama ya, dengan teliti. Sudah? Sudah belum Bu? Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, Ibu mau tanya. Setelah kalian baca cara kerja, ini apa yang akan terjadi dengan cahaya ketika kalian melakukan percobaan itu nanti? Menurut kalian? Berarti ini belum coba ya? Belum. Kalian kira-kira dulu. Terus dituliskan di kolom hipotesis atau itu dugaan kalian, dugaan awal kalian. Nanti cahayanya gimana ya? Berarti kita itu belum dilakukan. Ya belum. Nanti akan dibuktikan dengan percobaan yang akan kalian lakukan. Oke, Bu. Pertama kita apa? Cahaya. Ayo. Cahaya apa? Cahaya. Ayo, jangan keras-keras nanti kelompok lain denger loh. Ayo, sudah belum? Sudah? Sudah. Nah, sudah belum? Belum yang lain Bu. Jangan Wah, sebenarnya kan nggak berani Bu. Udah ya hipotesisnya? Sudah. Kalau kelompok satu sudah. Kelompok satu. Ini kelompok satu ya? Ya, itu belum Bu. Kelompok Sudah belum? Kosong Bu. Sudah. Oke, udah semua ya? Sudah. Nah, kalian kan udah menduga-duga nih apa yang terjadi dengan cahaya yang kalian masukkan ke lubang tadi. Sekarang coba kalian praktekkan sesuai dengan apa yang ada di LKPD, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Coba. Amati cahaya yang terlihat pada kertas alas. Nah, udah kan? Udah Gerak ditulis. kertas atau di atas alas dengan posisi berdiri dan lubang yang disejar seperti pada gambar. Gunakan posisi sebagai pijakan kertas tanpa berdiri. Arahkan senter ke dalam lubang. Oke. Amati cahaya yang terlihat pada kertas. 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi? Itu ada ya. Tembus ya. Nah, itu karena kenapa? Anak bolong permain. Nah, berarti sifat cahaya. Tembus. lurus Bu. Nah, ya. Sifat cahaya bisa merambat lurus ya. Bisa ditulis di atas masing-masing. Lupa booking. Itu nantinya nggak ditaruh kalau bangnya Bu. Ayo gimana? Oh, saya nggak ngeliat loh, kalian bisa ngeliat. Oh, Ya, udah ada yang kayaknya ya di situ. Nah, sekarang bisa kalian tulis di bagian hasil percobaan. Tulis di LKPD-nya ya. Sudah semua ya? Sudah. Sekarang LKPD satunya bisa disimpan dulu dan alat percobaannya juga bisa disimpan dulu ya. Oke, Bu. Bu, itu punya tekan di sini Bu. Ayo jangan nakal. emang gitu ya bahwa Oke, tadi kan kalian sudah melakukan praktek yang pertama ya. Ayo, nggak usah nakal. Ada praktek lagi. Ah, Sekarang praktek ada lagi. yang Sampai lagi. kedua. Enggak, kita sekarang menggunakan gelas plastik, pensil dan juga air. oh. Kira-kira enggak dong. Kita melakukan percobaan mengenai sifat cahaya yang kedua. Kira-kira apa yang akan terjadi jika ibu memasukkan air ini ke setengah gelas, kemudian
masukkan pensilnya ke dalam sini. Pensilnya basah. Ya. Oke, langsung saja kita mendapatkan ini ya. Kita lakukan percobaan ya. Oke. Sama saja. Pensilnya. Tadi kan pakai pulpen. Oke, Sama saja. Belum dikasih aja, Bu. belum, bentar. Nah, dugaan kalian itu silakan dituliskan di lembar hipotesis di sini ya, di LKPD. Beda lagi tuh, Bu. Beda. Sampai di dua itu. Ya, silakan ditulis di bagian hipotesis Kasih awal. nama lagi. Ya, dikasih nama lagi nggak apa-apa. Isikan bulat dengan air, masukkan sendok ikan. Sudah Oh, ditulis. pensil, pensil. Nah, sudah ditulis hipotesisnya. Lagu, lagu. Ya. Ya. Sudah. Sudah semua ya, sudah menuliskan ya. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Baik anak-anak, sudah menuliskan hipotesisnya? Sudah. Baik, selanjutnya kalian akan melakukan percobaan yang kedua. Ibu akan menuangkan air ke dalam gelas saja. Mainan center Nanti senternya ibu ambil aja. Ya, Bu, diambil dulu. Tunggu juga, Bu. kan gak buat mainan. Ini Nah, bagus. masukkan ya, Bu. Ini masukannya tangan. Sekarang, Bu. Masukannya tangan. Bu, kok punya aku sendiri deh, Bu? Airnya. Gak apa-apa. Bu. Ambil ya. Bu. Airnya nggak sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan ibu ambil sana. Nah, silakan kalian memasukkan pensil kalian ke dalam gelas dan amati apa yang terjadi pada pensil tersebut. Nah, kalian tuliskan di lembar kerja Gaya kaget, Pak. tunggu. Nah, kira-kira nanti cocok atau tidak dengan hipotesis yang kalian lakukan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua, ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian. Untuk yang pertama, silakan kelompok 1 mempresentasikan percobaan yang pertama. Siapa dulu? Kelompok 1. Semuanya atau peraturan? Mari saja, Bu. Semuanya. Oh ya. Semuanya. Silakan dipresentasikan. Tadi gimana? Tadi yang sebelum dilakukan center-center itu hasilnya kita menebak cahaya tidak terlihat sampai belakang dunia. Terus Untuk hasil percobaannya itu cahaya menembus lubangnya Bu sampai ke belakang. baik. Nah, untuk kelompok 2 apakah hasilnya sama atau tidak? Hipotesisnya tadi itu berbeda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 2 itu hipotesisnya cahaya akan melambat lurus karena tadi kan ada lubangnya. Jadi dugaan aku sama Mutia itu cahayanya akan tembus sampai ke belakang karena berlubang. Percobaannya cahaya yang berbentuk lingkaran pada kertas alas itu menembus sampai ke belakang. Jadi untuk hasil percobaannya sama dengan kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, yang percobaan pertama silakan duduk dulu. Oh iya. Jadi untuk percobaan yang pertama, cahayanya menembus sampai ke Menembus sampai belakang. hasilnya sama dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dua. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan presentasikan hasil percobaan kalian di percobaan 2. Didengarkan dulu ya. Anak-anak dulu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, dugaan yang pertama hipotesisnya itu pensil akan basah. Terus Hasil percobaannya itu yang pertama pensilnya basah. Terus yang kedua kalau dilihat dari luar itu pensilnya
pada percobaan pertama tadi, cahaya dapat diapakan tadi? Dapat menembus Sampai ke atas, Bu. belakang. Saya pernah baca di buku namanya itu Bu, cahayanya itu bisa merambat lurus. Nah, ya benar. Cahaya dapat merambat Iya, lurus. benar. Apa sih lembaga ini? Nah, pengertian dari cahaya dapat merambat lurus. Gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap, benda yang tidak dapat tembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Nah, percobaan kalian yang pertama tadi kalau digambarkan atau diilustrasikan itu seperti ini. Ini kan pakai lilin. Kalau tadi kalian pakai apa? Bu, Bu, kenapa nggak pakai ini aja Bu tadi? Gak apa-apa, pakai senter aja. Lebih simpel. Oh iya. Nah, betul. Nah, cahaya dapat merambat lurus itu ketika ada celah, dia bisa merambat lurus. Ini lihat. Dari sela-sela itu merambat lurus. Kemudian juga ketika kerapatan mediumnya atau kerapatan zat yang dilewatinya itu sama. Oke. Oke. Tadi untuk yang percobaan kedua tadi kira-kira sifat cahaya itu apa? Ini sifatnya ada yang tahu? Tadi merambat-rambat. Nah, tadi yang percobaan kedua tadi dari Oh, yang biasa. Pensilnya basah. Benar, cahaya dapat dibiaskan. Oh, itu namanya dibiaskan. Iya, Iya, itu bina anak soleh bukan? Bukan. Nah, jadi cahaya itu dapat dibiaskan apabila benda itu mendapat cahaya dari segala arah, kemudian terdapat dua medium yang sudah takarannya. Tadi medium pada praktek kedua tadi apa? Air dengan udara karena di sini ada udaranya. Di sini ya. Ya, Tidak terlihat ya. tidak terlihat. Udaranya susah untuk bisa. Nah, jadi itu ya, sehingga cahaya itu dapat mengalami pembelokan dalam medium tersebut. Ada pensil. Nah, jika digambarkan cahaya dapat dibiaskan itu seperti ini. Ini namanya dari siapa? Lurus. Nah, kalau di percobaan kalian, garis lurus itu seperti batas antara udara dan Air. Nah, ini garis Tegak. garis normal. Nah, di sini Normal. kita gambarkan dan cahaya. Terima kasih. Nah, cahaya yang kita lakukan tadi dari apa? Dari matahari atau dari senter? Dari matahari. Ini contoh matahari. Bagus Bu gambarnya. Nah, cahaya kan dari matahari merambat Lurus. Kenapa ini di garis putus-putus, ada yang tahu? Karena itu garis yang harusnya sama. Kalau tidak ada airnya. Ya, ini yang tidak dibiasakan. Dibiasakan. Yang tidak dibiasakan namanya cahayanya. Nah, terus yang ini, Nah, itu yang patah tadi tadi. ya ini yang patah tadi. Ini yang dibiasakan. Paham? Paham, Bu. Hai anak-anak, hari ini tadi kalian sudah belajar apa saja? Sifat cahaya. Sifat cahaya apa saja? Ya, Bagus. bagaimana perasaan kalian setelah
Itu bukan senang Bu. Senang Bu. Enggak senang Bu. Seru tidak? Seru. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kalau kita tadi belajar tentang sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dibiaskan, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya yang lain. Gitu ya anak-anak. Baik, Dibaca dong. Enggak belajar dulu. kan belum, masih pertemuan minggu depan, bacanya tanpa. Sekian ya anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo siapa yang mau memimpin doa? Siapa ini? Saya Bu, saya. Yuk, Chris. Sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Doa selesai.